tidak menutup kemungkinan, mohon maaf, orang yang berkebutuhan khusus pun dia minta disertifikasi. Nah makanya di dalam perasaan disampaikan, apakah Bapak Ibu ada yang mempunyai berkebutuhan khusus? Insya Allah sekarang nggak ada mungkin ya. Kalau ada, berarti nanti asesor harus mencari metode bagaimana menguji dengan cara lain. Misalnya, mohon maaf, orangnya misalnya tunawicara misalnya. Nah sehingga asesor nanti harus bisa menguji dengan bahasa isyarat. Boleh didampingi oleh penerjemah atau yang bisa melakukan bahasa isyarat. Atau misalnya ada orang asing, jadi didampingi oleh penerjemah asing lah misalnya. Jadi semua orang punya hak untuk disertifikasi, maka itu disampaikan, baik yang berkebutuhan khusus maupun yang lain-lainnya itu. Nah kita harus menyesuaikan. Intinya itu, jadi pra-asesor itu kemudian diberikan pemahaman juga tentang pengisian bagaimana mengisi formulir ini, terutama di APL 02. APL 02 itu adalah format untuk penelitian diri ya. Jadi disarankan, mungkin beberapa dari Bapak Ibu yang pernah mengikuti pelatihan asesor, disarankan isinya semua harus kompeten semua. Itu kan penilaian mandiri ya. Penilaian mandiri itu penilaian berdasarkan apa yang ada di dalam standar kompetensi kerja nasional Indonesia SKKNI. Jadi unit kompetensi yang harus dikuasai oleh seseorang untuk jabatan kerja tertentu itu harus dikuasai. Makanya di situ pertanyaannya, dapatkah saya melakukan gitu. Nah, itu semua itu berdasarkan di standar yang ada di SKKNI, dan itu harus dijawab kompeten. Nah, kompeten, kalau misalnya nanti ada yang menjawab tidak kompeten, pasti asesor sudah suruh pulang. Anda aja menilai diri Anda tidak kompeten, ngapain harus diuji lagi gitu. Jadi semua harus kompeten. Nah, nanti pada waktu asesmen itu sebetulnya gini, jadi nggak usah takut Bapak Ibu lulus atau tidak lulus gitu ya. Gitu ya. Jadi uji kompetensi ini kan hanya membuktikan bahwa Bapak Ibu itu sudah berpengalaman. Karena di metode kita juga portofolio. Kalau Bapak Ibu belum berpengalaman, pasti metodenya berbeda. Pasti nanti menggunakan dengan metode observasi. Itu misalnya praktek, uji lisan, uji tulisan dan sebagainya. Wah lebih. Nah makanya untuk mensiasati itu bukan mensiasati ya, artinya metode yang dilakukan adalah metode portofolio karena ya kami sudah menganggap Bapak Ibu berpengalaman. Jadi asesor itu hanya mengkonfirmasi betul nggak Bapak Ibu pengalaman gitu. Nah itu aja sih sebetulnya. Jadi nggak usah takut misalnya itu apalagi misalnya asesornya berkumis apa gitu. Hanya botak serem banget juga enggak gitu. Udah jinak Pak, tenang. Jadi hanya mengkonfirmasi itu. Nah yang kedua barangkali ini saya juga paham lah ya. Biar bagaimanapun juga nanti ini akan harus terus berlangsung ya Pak Saud ya. Nah ini di sini ada uji wawancara sebetulnya. Ada uji wawancara. Di sini ada 4 pertanyaan. Untuk kesempatan kali ini barangkali, tapi itu tidak untuk diikuti berikutnya ya. Gitu. Untuk kesempatan kali ini uji wawancara silakan Bapak isi. Boleh berdiskusi dulu lah gitu ya. Tapi tolong kalimatnya jangan sama gitu. Ada 4 pertanyaan di sini. Nah, itu tolong diisi, itu jawaban singkat aja kok, jawaban singkat aja di formulir di A9, di A09 itu ada di situ berdasarkan bukti nomor sekian gitu ya. Sebutkan informasi dan bukti kerja yang terkait dengan pekerjaan penilaian kelayakan bangunan gedung gitu kan. Nah itu boleh buka buku, boleh buka referensi, silakan dikerjakan dengan bahasa masing-masing lah, tapi diskusi boleh.